Baiklah, saya ucapkan selamat pagi kepada teman-teman semua dimanapun teman-teman berada. Ibu harap semuanya selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa agar teman-teman semua bisa menjalankan aktivitas teman-teman semuanya dengan baik. Baiklah teman-teman, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu mengenai kegunaan informasi akuntansi. Harapannya dari pembelajaran kita pada pagi hari ini teman-teman jadi tahu ya apa saja yang menjadi kegunaan informasi akuntansi itu, dan nanti akhirnya teman-teman bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk semakin jelasnya Ibu akan jelaskan dalam PPT berikut. Silahkan menyimak ya teman-teman. Baik, untuk slide yang pertama, apa saja kegunaan laporan keuangan? Kenapa di sini Ibu sebut laporan keuangan? Karena informasi akuntansi itu sendiri itu bentuknya selalu dalam laporan keuangan ya teman-teman. Nah, untuk yang kegunaannya yang pertama itu adalah sebagai dasar pembuatan keputusan. Kenapa dikatakan sebagai dasar pembuatan keputusan? Karena dalam laporan keuangan kan disajikan tentang secara rinci laporan keuangan. Nah, akhirnya itu nanti kan kita jadi tahu berapa laba dalam suatu perusahaan tertentu. Nah, maka dari situ nanti perusahaan tersebut bisa mengambil keputusan ke depannya itu perusahaannya akan melakukan kegiatan-kegiatan apa saja atau memperbaiki kegiatan-kegiatan apa saja yang memang di situ nanti kenyataannya tidak menunjukkan hasil yang memuaskan. Karena pada akhirnya nanti kan dalam satu perusahaan pasti menginginkan yang namanya laba ya teman-teman. Nah, yang kedua itu sebagai perencanaan. Sebagai perencanaan karena apa yang terjadi di tahun kemarin itu akan selalu jadi akan sebagai perbandingan. Nah, hasil dari tahun sekarang itu harus lebih baik untuk tahun selanjutnya. Nah, itu makanya kenapa laporan keuangan itu selalu dijadikan sebagai perencanaan. Nah, yang selanjutnya itu adalah sebagai pengendalian perusahaan. Kenapa dikatakan sebagai pengendalian perusahaan? Karena laporan keuangan di sini kan menunjukkan hasil dari proses dari operasional yang selama ini dilakukan semuanya. Nah, di situ kan nanti terlihat hasil-hasilnya. Divisi ini menghasilkan A, divisi ini menghasilkan B, sehingga nanti kita bisa memperoleh keuntungan berapa, sehingga itu bisa dijadikan untuk sebagai pengendalian. Oh, ternyata kegiatan kita itu belum sesuai loh sama hasil yang kita inginkan. Nah, di situ laporan keuangan ini digunakan sebagai pengendalian perusahaan. Nah, yang terakhir adalah sebagai pertanggungjawaban kepada pihak luar. Kenapa di sini dikatakan sebagai pertanggungjawaban kepada pihak luar? Nah, contoh pada satu perusahaan ada yang menginvestasi di sana. Nah, kemudian penginvestasiannya marah karena ternyata hasil perusahaannya kok gagal. Kenapa ini? Nah, di sini laporan informasi akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan bisa diajukan sehingga nanti penginvestasi membaca menjadi tahu, oh ternyata seperti ini yang menyebabkan. Nah, seperti itu. Baiklah, untuk slide selanjutnya itu adalah pihak-pihak yang memerlukan laporan akuntansi. Nah, siapa saja sih pihak-pihak yang memerlukan laporan akuntansi tersebut? Nah, di sini Bu bagi menjadi dua ya. Yang pertama itu adalah pihak intern atau pemimpin perusahaan. Di sini akan Ibu contohkan adalah manajer perusahaan. Manajer perusahaan ini menggunakan laporan keuangan ini sebagai dasar untuk menyusun perencanaan. Tadi kan di awal sudah Ibu katakan dalam suatu perusahaan itu pasti membuat laporan keuangan. Nah, dari situ nanti bisa kita lihat apa saja yang kurang. Nah, dari situ nanti jadi dirancang kembali untuk tahun depan tuh sehingga itu memenuhi hingga hasilnya itu nanti akan maksimal. Baiklah, untuk yang selanjutnya itu adalah pihak ekstern perusahaan. Di sini pihak ekstern perusahaan itu maksudnya adalah pihak luar ya, bukan pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan, itu lebih ke perorangan.
Untuk yang pertama di sini adalah investor atau calon investor. Di sini calon investor itu sebagai pembantu dalam melihat seberapa mampu perusahaan memperoleh laba. Nah, kenapa dikatakan demikian? Karena kita sebagai penginvestor atau calon investor itu perlu tahu teman-teman berapa laba yang ada di perusahaan sehingga kita itu worth it ketika ingin menginvestasikan uang kita dalam perusahaan tersebut. Sehingga nanti juga laba yang kita inginkan itu bisa tercapai. Selanjutnya itu adalah karyawan. Di sini karyawan itu menggunakan laporan keuangan itu untuk melihat seberapa kemampuan perusahaan untuk memberikan gaji. Nah, di sini ketika kita bekerja di satu perusahaan tertentu, kita itu wajib tahu teman-teman, berapa sih gaji yang sesuai untuk kita dapatkan ketika kita bekerja di perusahaan tersebut. Nah, dari mana kita mengetahuinya? Ya dari laporan keuangan itu tadi. Nah, untuk selanjutnya itu adalah pemberi pinjaman bank dan pemasok atau kreditur lainnya. Nah, dua bidang ini memiliki menggunakan laporan keuangan itu untuk menilai seberapa besar seseorang itu mampu dalam memenuhi membayar hutang. Bukan itu aja teman-teman. Di sini juga pemberi pinjaman atau pemasok atau kreditur ini tadi juga melihat seberapa mampu sih orang ini dalam memenuhi kewajibannya, sehingga berapa sih nominal yang harus saya berikan kepada seseorang ini sehingga nantinya utangnya itu akan bisa terbayarkan tepat waktu tepatnya. Nah, yang selanjutnya itu pelanggan. Di sini pelanggan itu menggunakan untuk melihat kelangsungan hidup perusahaan. Nah, yang selanjutnya itu adalah pemerintah. Di sini pemerintah menggunakan laporan keuangan itu untuk membantu menetapkan kebijakan-kebijakan dan dasar penyusunan statistika. Nah, dari laporan keuangan yang sudah didapatkan tadi, nanti pemerintah menggunakannya sebagai tolak ukur apa saja yang masih perlu dibenahi dan apa-apa saja yang masih kurang, sehingga nanti akan dibentuk kebijakan-kebijakan yang nantinya akan membantu bagaimana kinerja kedepannya perusahaan itu akan seperti apa. Untuk bidang selanjutnya yaitu bidang masyarakat. Di sini masyarakat menggunakan laporan keuangan itu sebagai melihat pergerakan perekonomian nasional, karena mau tidak mau perekonomian di Indonesia ini sendiri sangat berpengaruh terhadap perkembangan perusahaan. Nah, di situ dia akan mempengaruhi perekonomian nasional. Jadi masyarakat itu membutuhkan laporan keuangan untuk melihat bagaimana perkembangan yang ada di Indonesia, di negara tertentu, bukan cuma di Indonesia ya teman-teman. Nah, pada dasarnya, semua pihak yang memerlukan informasi akuntansi tersebut digunakan untuk mengambil keputusan, tapi keputusan itu semuanya tergantung dengan kepentingan-kepentingan orang pada masing-masing kebutuhan. Baiklah teman-teman, Ibu rasa cukup penjelasan Ibu pada kesempatan kali ini. Apabila teman-teman masih merasa kesulitan dan masih ada yang perlu ditanyakan, bisa kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa kembali.